يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik jamaah sekalian, kita sambung doa kemarin yang kita baca tadi barusan, terjemahannya biar kita tambah paham. Nah doanya belum, doanya mudatin dulu. Tidak apa-apa. Yasin boleh balikin doanya ntar dulu. Biar kita nggak sia-sia, jadi paham apa yang dibaca. Ya. Kan belum hatam doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Doanya kemarin sampai mana? Sampai astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini istighfar nih sangat diperlukan. Bahkan Nabi sendiri bersabda dalam sebuah hadis, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsir. Tuba, sungguh beruntung, liman wujida, bagi orang yang didapati fi sahifatih, di buku catatan amalnya, istighfarun katsir, permohonan ampun yang banyak. Tuh. Berapa kali sehari kita istighfar? Minimal ya berapa? Hah? Dikit amat. Ya, Rasulullah itu istighfar sehari enggak kurang 100 kali. Rabi loh. Rasulullah sehari 100. Kita ya bandingin aja sendiri dah. Kalau Nabi Rasul yang dosanya sudah Allah ampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang, dalam setiap hari enggak kurang 100 kali beristighfar, maka kita minimal ya 3 kalinya Rasul 300. Ya, bisa kalau boleh sehari 1000, dicicil aja. Ba'da subuh 200, ba'da zuhur 200. Ya, kalau enggak 500 dah. Habis tiap sholat 100 kali. Nah, baik. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sungguh diriku as'aluka bermohon padamu at-taufiqa, pertolongan, keringanan untuk beramal baik dan jauhin maksiat, lima habika, demi mencapai kecintaanmu, minal a'mal, dari bermacam amal perbuatan. Minta ya Allah, tolong saya bisa beramal yang bikin engkau cinta sama saya, engkau cinta sayang sama saya. Wasidqat tawakkuli alaik, dan kami minta kepadamu ya Allah sidqa, jujur, sidqa benar, at-tawakkul dalam berpasrah diri kepadamu. Jadi ada tawakkul, ada tawakul. Ini harus dipahami nih. Ya, bukan ta'akul hadik. Kalau ta'akul makan mulu. Lain. Ya. Ini tawakkul. Ada tawakul pakai tasdid, nih kayak sini, ada tawakul. Apa bedanya? Asal maknanya sama, wakil, artinya menguasakan sesuatu pada Allah. Tapi bedanya tawakul dengan tawakul. Kalau tawakul pakai syiddah,
Itu artinya berusaha, berupaya sepenuh tenaga, namun memasrahkan hasilnya secara bulat kepada Allah. Dia cuma punya kewajiban usaha benar-benar. Ya Muhdar ya? Apa Dar? Usaha benar-benar. Ya, sungguh-sungguh usaha. Habis itu hasilnya gimana Allah aja. Ini namanya apa? Tawakul. Kalau pakai alif panjang tawakul, artinya enggak mau kerja tapi berpasrah diri pada Allah. Beda enggak? Hati-hati ya. Ana udah bertawakal Ji. Paham ini? Ini apa? Bertawakal ini, ente bertawakal sama siapa? Ana bertawakal sama Allah. Artinya ente enggak mau kerja tapi mau masrahkan hasil sama Allah. Itu namanya tawakul. Kalau tawakul ini usaha benar-benar tapi nggak pernah menyandarkan hasilnya dari kerjanya itu, tapi menyandarkan hasilnya semua kepada Allah. Ya. Udah nanti MTN di pondok dah, mau tidur kek, mau makan, yang penting udah mondok. Hasilnya gimana Allah aja. Ya Allah bitaufik gitu. Itu namanya tawakul namanya. Paham? Benar? Ya kan? Ente tidur mulu ya Allah di pondok. Yang penting ada udah mondok. Ada mondok. Udah. Hasilnya ente mau pulang enggak mau jadi orang alim, enggak mau berhasil. Gimana Allah aja dah. Yang penting anda udah ikut orang tua, udah mondok. Beda ya. Wasidqat tawakkul, dan benernya bertawakal. Sama alaika kepadamu Allah. Wa husnadz-dzanni bika, dan baiknya prasangka terhadapmu. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Fama dhannukum birabbil alamin." Fama dhannukum birabbil alamin. Allah bertanya, bagaimana prasangkamu kepada Allah, pencipta alam semesta raya? Tuh, Al-Quran bilang begitu. Jadi gimana kita hasil yang kita dapat ini bergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan redaksinya, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku ini bergantung prasangka hambaku padaku. Terserah bagaimana dia berprasangka padaku. Kalau dia berprasangka sama saya, sama Allah, kata Allah, berprasangka pada Allah 100%, Allah akan berikan kebaikan, Allah akan berikan walaupun minimal 50%. Tapi kalau prasangkanya 50%, jangan harap dapat 100. 25 udah untung-untung. Paham gak? Minta sama Allah Ta'ala pertolongan agar apa? Bisa sangka baik sama Allah. Maka Nabi katakan, khaslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang tidak lagi ada yang bisa ngalahin kebaikan, gak ada yang bisa ngalahin dua perkara ini. Apa itu? Kata Nabi, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Sangka baik sama Allah, sangka baik sama hamba-hambanya Allah. Wa khaslatani laisa faqahuma syai'un minasyarr. Apa itu? Su'udzan billah wa su'udzan biibadillah. Tuh, prasangka itu dahsyatnya bukan main. Baik, orang bisa menjadi orang yang baik saja sama Allah baru cuman prasangka doang, belum sampai yakin udah dianggap sama Allah Ta'ala orang yang baik. Paham gak nih? Orang yang khusyuk, kata Allah Ta'ala, yang punya prasangka doang sama Allah, apalagi yakin. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini mahal harganya. Maka perlu kita minta dalam doa husnudzan billah wa husnudzanni bika wal ghunyata amman siwak, dan kaya artinya cukup, enggak perlu dari sesuatu selainmu. Aman dari siapapun, siwaka selainmu. Minta sama Allah Ta'ala biar kita punya ghina an-nafas, punya al-ghina billah, ya. Dan minta sama Allah Ta'ala agar kita diberikan rasa cukup hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ilahi, Tuhanku, ya Latif, yang maha lembut, ya Razzaq, yang maha banyak berikan rizki. Tuh. Ilahi, ya Latif, ya Razzaq. Hari ini kita minta sama Allah Ta'ala rizki, ya Razzaq,
minta dibukakan rizki. Rizki bukan hanya materi. Rizki itu sesuatu yang bermanfaat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Duit banyak, tapi dari pagi sampai sore ada aja urusan. Masuk rumah sakit, mobil ketabrak, ya. Enak gak kira-kira? Rezekinya jelek itu namanya. Bagiannya jelek. Maka minta ya Latif yang maha lembut, ya Razak yang maha pemberi rizki, ya Wadud yang maha penyayang, ya Qawi yang maha kuat, ya Matin yang maha kokoh. Minta sama Allah, as'aluka, aku bermohon padamu ya Allah, ta'alluhan bika, hanya bertuhan padamu, hanya beribadah denganmu. Itu namanya ta'alluhan bika. Wastighraqan fika, dan menyelam fika dalam lautan rahmatmu, fika dalam lautan cinta padamu. Minta sama Allah nih agar kita bisa apa? Menyelam, bukan hanya cuman apa? Cuman berenang di pinggir pantai rahmat Allah, tapi minta sama Allah apa? Kita bisa menyelam dalam ketauhidan kepada Allah, dalam cintanya sama Allah, dalam tauhidnya sama Allah. Itu maksudnya begitu. Artinya istighraq, artinya apa? Ngabisin waktu cuman dengan Allah, dalam cinta kepada Allah, bekerja karena Allah, rumah tangga karena Allah, belajar karena Allah, mengajar karena Allah, berkawan karena Allah, berteman karena Allah, bertetangga karena Allah, marah sekalipun karena Allah. Ini artinya apa? Wastighraqan fika walutfan syamilan, minta kelembutan sama Allah, syamilan yang menyeluruh. Dalam segala urusan minta lutuf dari Allah. Dalam segala sisi kehidupan minta lutuf sama Allah, minta kelembutannya Allah agar hidup ini tentram, hati tenang. Enak kira-kira itu? Dok? Materi dicukupin, hati ditentemin. Enak kira-kira Pemen? Enak gak? Rumah Allah siapin, mobil ada, rekening juga lancar, istri banyak cakep, anak ganteng soleh. Enak gak kira-kira? Hati tenang. Udah duit susah, diuber-uber sama uang kredit, ya, paham ya? Ngumpet-ngumpet, tidurnya udah sampai kayak apa tahu belangsakan. Ini minta namanya lutfan syamilan, minta kelembutan dari Allah di segala sisi kehidupan yang mencakup semuanya. Milladunka, minta lutuf yang syamil, milladunka dari sisi Allah. Dari mana? Dari sisi Allah yang langsung nih, artinya milladunka langsung. Warizqan wasi'an. Nah, minta rezekinya luas. Minta rezekinya luas. Hanian, tapi hati juga lapang, tenang. Enak gak tuh? Rezeki luas, hatilah lapang. Udah rezeki sempit, hati sumpek. Na'udzubillah. Nggak enak dah. Ada orang kotak rumah, siapa tuh? Lihat-lihat. Jangan-jangan si Fulan minta-minta. Ya, dia lagi, minta lagi. Oh. Ya kan? Walaupun rezekinya banyak, subhanallah, ada orang Allah kasih rezekinya luas, hatinya lapang. Assalamualaikum. Oh, Mpok Ano janda ya? Kasih tuh, ada rezekinya bagi. Ini ada Pok, ada beras nih 5 kilo, ada uang 150.000, bawa pulang. Baru penutup pintu lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si Fulan anak yatim, bagi. Alhamdulillah, duit ada terus. Itu namanya rizqan wasi'an, hanian. Hati pun tentram, senang, bahagia. Marian, mencukupi dan bikin kenyang. Ada rezeki luas tapi nggak bikin kenyang. Kita kerja mulu nggak cukup. Enak gak kira-kira? Orang lagi lockdown dia masih kerja. Ente mah lockdown enak, duit banyak, alhamdulillah. Anak, ya Allah Ji, ente udah duit banyak banget, masih pusing aja Ji, perasaan masih kurang aja. Na'udzubillah. Ini namanya rezeki yang tidak hani. Apa tuh mari? Mari itu artinya apa? Bikin dahaga hilang. Tuh namanya marian, ya. Wasinnan tawila, umur yang panjang. Amin. Mau usia panjang? Mau? Hah? Bener gak? Abang Ubay, mau usia panjang? Sampai berapa mintanya? Sampai minta berapa usianya? 63 aja. Qabul insyaallah. Iya. Udah umur usia Nabi aja dah.
Ini. Wa sinnan tawila wa amalan salihah. Usia panjang tapi amal juga soleh. Tuh. Usia panjang tapi amal jelek mau ngapain? Usia panjang tapi sakit-sakitan mau ngapain? Ya kan? Usia panjang, bini cakep-cakep, ya, anak soleh-soleh. Enak nggak, Ben? Ben? Enak nggak? Ente nggak mau amin nanti? Wa amalan salihan fil iman, dalam kondisi beriman. Oh, udah enak nih. Rezeki luas, ya. Hati lapang, betul. Rezekinya cukupin, ya kan? Nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Lagi pengen beli ini, rezekinya cukup. Lagi pengen ngawinin, rezekinya cukup. Ya, lagi pengen pergi, rezekinya cukup. Tuh. Fil iman wal yakin, disertai keyakinan yang tinggi sama Allah. Amal soleh, usia panjang, yakin. Ada orang beramal soleh, rajin, tapi keyakinan kurang. Ya, Masya Allah, rajin mati masjid, sekarang nggak ada. Kemana dia? Takut. Nular ntar ke masjid. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang luas, hati yang lapang, rezeki yang mencukupin, usia yang panjang, berisi amal saleh, disertai iman dan yakin yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatan, dan senantiasa fil haqqi, dalam kebenaran. Nah, tuh, udah enak banget tuh, usia panjang, rezeki luas, senantiasa berada dalam kebenaran, waddin, dan berjalan dalam panduan agama. Enak bener dah, bukan main. Udah gak ada nikmat lagi dah kayak gini mah. Ini namanya surga dunia. Nah, mudah-mudahan nih yang tua-tua Allah berikan usia panjang. Buya kita Allah berikan usia panjang, amal soleh, rezeki luas, apalagi mulazamatan fil haqqi waddin. Tapi istrinya udah jangan nambah-nambah lagi dah, kayaknya udah capek. Kasih yang muda, wakilan anaknya aja dah. Wa izzan wa syarafan. Wa izzan, kemuliaan, terhormat. Wa syarafan, kemuliaan. Tuh. Jaya, sukses, serta mulia. Yabqa wa yata'abbad. Yang itu semua, rezekinya luas, hatinya lapang, serba cukup, amal saleh, dalam iman, dalam yakin, mulazamatan, terus menerus dalam mengikuti kebenaran dan agama, dimuliakan, terhormat, mulia. Itu semua minta sama Allah Ta'ala, yabqa, langgeng, wa yata'abbad, panjang. Tuh, kepengen gak? Jangan cuma jaya 5 tahun doang, habis itu gak terhormat. Mau ngapain? Kayak pejabat gitu, 5 tahun mulia-mulia orang, jalan lewat dikasih, udah turun, nggak ada lagi dah. Nah, ini kita minta jangan begitu mintanya, minta yang yabqa wa yata'abbad, la yashubuhu, yang tidak dinodai. Itu kemuliaan nggak dinodai, nggak dikotorin dengan apa? Takabburun, sombong. Tuh, buat apa coba? Punya ilmu banyak, hidup terhormat, tapi hatinya sombong. Enak gak kira-kira? Enak gak? Allah, mau ngapain? Sombong itu kan pakaiannya Allah Ta'ala, nggak boleh dipakai sama manusia. Kemudian wala utuwun, ngelampauin batas. Udah sombong, ngelampauin batas aturan, mau ngapain? Walaupun punya kehormatan, punya ilmu, punya harta, punya jabatan, mau ngapain kalau ada sombongnya? Nggak ada yang demen, ya. Kemudian juga di antara makna utun itu, udah sombong, kikir. Udah sombong, kikir. Coba gimana tuh? Kucing aja gak demen. Bener-bener. Orang sombong, medit. Kaya, sombong, medit. Kucing aja gak demen. Lah makan mewah. Makannya ayam panggang, tapi ayamnya tulang lunak. Paham gak? Habis semua. Datang kucing, dikasihin apa? Sisa-sisa makanan. Ya kan? Pulang dah kucing dari rumah dia, nggak demen. Ketemu kucing lain, wes, ente enak bener ya dari rumah si Pulan ya. Orang kaya, alah jangan kau sono, medit orangnya, kucing nggak demen. Enggak. Kalau orang kaya bagaimana kudunya? Beli makanan kucing, ikan yang bagus, ya kan ya. Kalau perlu beli apa namanya tuh, Whiskas apa namanya? Whiskas ya? Whiskas, biskuit kucing yang mahal tuh. Oh, kucing kasih, kucing girang, gemuk-gemuk kucingnya. Hah? Di mana? Oh, Agus itu kan.
Jualan ituan, Whiskas. Nah, yang punya kucing hubungi Agus. Ya kan? Baik. Wala fasadun juga enggak dinodai dengan bikin kerusakan. Ini paling bahaya nih. Orang biasanya kalau udah kaya, terhormat, ya sekalipun punya ilmu, ya kadang-kadang ini dirusak oleh apa? Oleh sifat bikin rusak alam semesta. Bikin tanda tangan, rusak alam. Bikin tanda tangan, rusak ini. Ini maaf ya, mohon maaf nih. Tapi hari ini saya yakin Anda nggak ada yang lakuin nih. Ya, merokok nih, bikin rusak. Jangan rokok dah. Ya, saya pesen nih. Dari sekarang jangan ngerokok. Nggak ada, alhamdulillah. Emang jamaah Nurul Yakin, alhamdulillah nggak ada yang rokok. Innaka sami'un qarib. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha dekat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga selawat kepada sami'un qarib artinya apa? Maha mendengar. Qaribun maha dekat. Ini kerah baju dekat nggak sama kita nih? Dekat nggak? Kalau maaf, kalau boleh pakai jarak, Allah lebih dekat dari ini nih. Kalau boleh pakai jarak, tapi Allah kan nggak terikat dengan batasan ruang dan jarak. Ya, kalau boleh dibilang ukuran dengan jarak, ini leher baju yang dekat sama leher kita nih. Ini Allah lebih dekat dari itu. Bahkan nih urat nadi dekat banget sama kita kan? Allah lebih dekat dari ini semua. Ya Allah. Makanya kalau berdoa harus ada yakin yang benar sama Allah Ta'ala. Karena Allah sangat dekat. Dan Allah maha mendengar doa kita. Jangan pernah ada rasa khawatir Allah nggak ijabah doa kita. Jamaah, tadi kita baca angkat tangan berdoa ini. Jangan dianggap remeh. Waduh, gini doanya nggak diijabah sama Allah. Jangan begitu. Kalau Allah sudah berikan kita pertolongan atau taufik, ringan ngucap untuk minta, ringan tangan diangkat untuk bermohon, itu tandanya Allah kepengen memberikan itu buat kita. Ngerti gak? Paham zaman nih? Kalau rasanya pengen berdoa berat mulu, nggak jadi lagi, itu tandanya Allah emang nggak kepengen memberikan itu buat kita. Tapi kalau Allah sudah berikan keringanan kita untuk berdoa, ya, maka itu tandanya Allah ingin memberikan permohonan dan doa kita. Dan jangan salah, kalau minta apa-apa di dunia nggak diijabah, itu bukan nggak diijabah, bukan. Cuman disimpan sama Allah, satu. Yang kedua, itu buat bersihin dulu kotoran-kotoran kita. Ini ilustrasinya gini, ilustrasinya. Ijabah doa itu pasti. Walaupun syarat dan ketentuan berlaku ya. Itu laksana air yang dituangkan oleh Allah dari atas langit menuju tanah. Lewat mana dulu? Atas gunung ya. Turun ke bawah kan, air gitu kan, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dituangin tuh air. Ingat, kalau selama perjalanan dari atas gunung sampai ke daratan itu lancar, nggak ada lobang-lobang, nggak ada bolong-bolong. Ketika Allah ijabahkan 100%, nyampe ke bawah 100%. Paham kan jemaah? Tapi kalau di perjalanan itu, dari mulai gunung sampai ke tempat kita itu banyak bolong-bolong, air kemana dulu masuknya? Ke tempat yang lebih rendah di bolongan itu dulu, untuk masuk, ngeresep ke situ dulu. Paham nih jemaah maksudnya? Itu apa tuh bolong-bolongan? Dosa-dosa kita. Kesalahan kita, dosa kita banyak, tapi kita minta hal-hal yang lain. Sama Allah diijabah. Catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena Nabi udah kasih gambaran nih, ada orang rajulun ash'ath aghbar, ada orang kumel kelihatannya kayak orang bener dah. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya, mengadahkan tangannya ke arah langit. Ya Rob, mohon sama Allah Ta'ala, sambil nangis, sambil khusyuk, sambil pokoknya tongkrongannya yakin bener dah. Tapi kata Rasulullah, sayangnya apa? Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Pakaiannya haram. Artinya apa? Hasil mencuri, ada hak orang. Wa mat'amuhu haram, tempat makannya juga haram. Sendoknya haram, piringnya haram. Nauzubillah, berasnya haram, ikannya haram,
sayurannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Makanan yang dia telan juga barang-barang yang Allah Ta'ala haramkan. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mau diijabah doanya? Paham gak nih? Jadi itu dulu tuh. Nah kalau itu udah semua, kalau itu kita tahu masih ada di tengah-tengah kita, jangan minta yang lain dulu. Minta ampun dulu. Ampun, astagfirullahaladzim atubu ilaih. Astagfirullahaladzim atubu ilaih. Kalau bisa sehari 10.000 istighfar. Habis zuhur 2.000. Habis asar 2.000. Istighfar dulu sampai banyak. Tengah malam bangun dulu. Biarkan air mata tumpah dulu. Barulah nanti minta hal-hal yang lain. Agar apa? Tadi ketika dituangin 100 liter nyampe ke tempat kita 100 liter. Paham nggak? Nggak ada bolongan, nggak ada nyerap dulu di jalanan, nggak berkurang. Kalau bahasa orang apa namanya? Jual bensin atau jual pasir apa? Nggak berak dulu, paham nggak? Ya, nggak cerecetan di jalan nggak. Begitu tuang 100 liter, nyampe kita 100 liter. Kenapa? Lancar jalan lancar. Maka jangan heran kalau ada orang-orang saleh doa, ya Rabb, saya minta makan ya Rabb, nasi panas, ikan bakar, ayam goreng, plung, ada. Jangan heran, karena doa itu urusan sama, bisa ijabahkan semudah mata berkedip. Kalau memang itu jalanan lancar. Jangan gerutu, udah bertahun-tahun gak dikabul-kabul. Dikabul. Cuman itu pengkabulannya untuk nutupin kekurangan dan dosa-dosa dulu. Benar paham ya? Itu tuh. Nanti kaitannya nih sama Al-Baqarah ayat 186. Besok kita baca bareng-bareng. Sekian dulu cukup. Doanya udah hatam, udah hafal semua kan? Udah hafal artinya? Artinya maksudnya. Hah? Kalau belum hafal, alhamdulillah ada Bang Pepen. Buka Facebook bubur subuh. Nah, berapa hari tuh kemarin? 3 hari ya. Khatam di doa nih. Jangan sampai nggak paham. Tinggal mudah-mudahan nanti kita baca lagi, nyambungin doa-doa apa? Doa-doa tarawih. Kan sering baca nih bulan puasa. Allahumma ja'alna bil imani kamilin amin. Wal faraidin wadin amin. Artinya nggak tahu. Ya. Bukan berarti nggak dijawab, bukan. Cuman biar kita mantep lagi. Kita berdoa itu ngerti artinya, jadi kita resepin maknanya, enak mintanya sama Allah Ta'ala. Kira-kira enak mana? Paham sama gak paham? Enak mana? Ridho kalau lagi bikin Facebook tuh, ya apa YouTube, bahasa mana Ridho, orang karya utama ngomong begini, dia gak ngerti, ya kan? Cuman nikmatin videonya doang, ngomong apa dia gak ngerti. Dia mau bahasa Alaska, dia ngomongnya bahasa Alaska, kita gak paham. Kalau paham enak gak kira-kira? Nah, begitu juga berdoa, begitu juga mengaji Al-Quran. Cukup dulu, udah masuk waktu isyraq. Yang penting usia kita mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi udah tua-tua nih ya, udah tua-tua lagi. Bang Ubay udah tua, rambutnya putih, ya kan? Kalau saya masih hitam, Pen juga mulai putih, Pen. Udah tua, Pen. Ya, isi usia kita. Dan jangan pernah kita mengklaim orang dengan suatu hal yang tidak baik. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Yang Allah lihat itu ujungnya. Nah, kita minta Allah Ta'ala agar ujungnya kita husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang udah tua-tua Allah berikan usia panjang, usianya berkah, sehat afiat, ya kan? Taatillah wa taati Rasul, beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi Wali. Dan mudah-mudahan corona segera dipindahkan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengar-dengar ini udah mulai ada yang ini ya, bebas lockdown ya. Dia bener, Ben? Dia berita ya? Hah? Oh, katanya Saudi katanya udah mulai. Iya. Alhamdulillah. Kalau emang udah dibuka, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kabar kalau satu udah dibuka, insyaallah ke sono tambah dibuka. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Allah ridha, ya kan? Yang penting Allah ridha dengan corona, Allah jadi sebab Allah ridha sama kita. Enggak apa-apa dah. Mudah-mudahan Allah Taala ridha pada kita, berikan rahmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah bitaufik. Ya Allah bitaufik. Ala hadhihi niyah wa kullatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, saya kepengen banget Mang Pepen
malam Sabtu kita bikin sahur bareng, bisa nggak Pak Ben? Bisa nggak bikin sahur bareng? Malam Sabtu kita itikaf di sini, Jumat malam habis taraweh, ya tengah malam boleh datang juga jam 11 tidur di sini, ntar jam 2 kita bangun, kita sholat tasbih dulu. Namanya sahur bareng-bareng. Bisa Pak Ben? Pecel ayam. Kalau sahur pecel ayam. Yang penting pada datang. Ya mudah-mudahan bisa nih. Ya sekali kita duduk di rumah Allah Ta'ala, kita malam-malam ngadu, lampu diredupin, kita berdoa sama Allah Ta'ala, minta sama Allah di rumah Allah Ta'ala, minta sama Allah di rumah Allah. Kita nginep di hotel aja bisa, masa nginep di rumah Allah semalaman doang nggak bisa? Ya, semalaman aja, itu pun setengah malam doang. Nginep sampai sahur, habis subuh, kita pulang lah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ijabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala